Sejarah lengkap Halloween. Halloween kependekan dari All Hallows Evening, yang berarti malam hari semua orang kudus. Yang juga disebut sebagai All Halloween. Halloween adalah suatu perayaan yang dapat dijumpai di sejumlah negara pada tanggal 31 Oktober, yaitu malam hari raya semua orang kudus. Perayaan tersebut mengawali peringatan Trihari Masa Para Kudus. Suatu periode dalam tahun liturgi yang didedikasikan untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia, termasuk para kudus atau santo, santa, saints, hallows, martir, dan semua arwah umat beriman. Terdapat keyakinan luas bahwa banyak tradisi Halloween bermula dari festival-festival panen kelp kuno yang mungkin memiliki akar-akar pagan, khususnya festival Samhain etnis Gael, dan festival tersebut. Sejumlah pihak lain meyakini bahwa Halloween bermula secara independen sebagai suatu perayaan Kristen semata, terpisah dari festival kuno seperti Samhain. Kegiatan saat Halloween meliputi trick or treat, atau hal terkait penyamaran dengan kostum seram, menghadiri pesta kostum Halloween, mendekorasi, mengukir waluh menjadi jack-o'-lantern, menyalakan api unggun besar, permainan ramalan atau penenungan, apple bobbing, bermain lelucon praktis, mengunjungi atraksi berhantu, menceritakan dongeng menakutkan, dan menonton film horor. Di banyak belahan dunia, perayaan keagamaan Kristen saat malam para kudus, misalnya menghadiri ibadah gereja dan menyalakan lilin pada makam, masih tetap populer. Meskipun di tempat lain berlangsung perayaan yang lebih sekuler dan komersial. Beberapa umat Kristen secara historis berpantang daging pada malam para, suatu tradisi yang tercermin dengan makan makanan tertentu pada hari Vigili ini, misalnya apel, panekuk kentang. Secara etimologi, penggunaan kata Halloween atau Halloween berawal pada sekitar tahun 1785 dan berasal dari kekristenan. Kata Halloween berarti malam yang dikuduskan atau malam suci. Dalam bahasa Skot, kata Eve adalah even dan dipendekkan menjadi en atau en. Seiring berjalannya waktu, All Hallows berevolusi menjadi Halloween. Frasa All Hallows ditemukan dalam bahasa Inggris kuno, namun frasa All Hallows Eve tidak terlihat hingga tahun 1556. Pengaruh Welsh dan Gaelic, adat dan kebiasaan Halloween masa kini diperkirakan telah dipengaruhi kepercayaan dan adat istiadat masyarakat di negara-negara berbahasa Celt, yang mana beberapa di antaranya diyakini memiliki dasar pagan. Aksantino, seorang folkloris, menuliskan bahwa di seluruh Irlandia terjadi suatu kesepakatan yang meresahkan antara adat istiadat dan keyakinan yang berhubungan dengan kekristenan dengan semua hal terkait agama-agama Irlandia sebelum masuknya kekristenan. Sejarawan Nicholas Rogers, saat menelusuri asal mula perayaan Halloween, mencatat bahwa meskipun beberapa folkloris telah mendeteksi asal mulanya dalam perayaan Romawi kuno Pomona, Dewi Buah-buahan,
atau dalam festival orang mati disebut Parentalia. Namun perayaan tersebut secara lebih khusus dikaitkan dengan festival Celt Samhain, yang mana berasal dari bahasa Irlandia kuno untuk akhir musim. Samhain, dilafalkan Samhain atau Samhain, merupakan hari yang pertama dan terpenting dari keempat hari-hari kuartal dalam kalender Gaelik abad pertengahan dan dirayakan di Irlandia, Skotlandia, dan Pulau Man. Perayaan dilangsungkan pada atau sekitar tanggal 31 Oktober tanggal 1 November dan suatu festival bagi kaum keluarga diselenggarakan pada waktu bersamaan oleh kaum Celt Brittonic, disebut Calan Gaeaf di Wales. Di Wales, Calan Gaeaf di Cornwall, dan Calan Gaeaf di Bretanya. Bagi kaum Celt, hari dimulai dan diakhiri saat matahari terbenam. Karenanya, berdasarkan perhitungan modern, festival dimulai pada petang hari menjelang tanggal 1 November. Samhain dan Calan Gaeaf disebutkan dalam beberapa literatur tertua dari Irlandia dan Wales. Nama-nama tersebut telah digunakan oleh para sejarawan untuk merujuk pada adat istiadat Halloween Celtic Sam. Samhain dan Calan Gaeaf disebutkan dalam beberapa literatur tertua dari Irlandia dan Wales. Nama-nama tersebut telah digunakan oleh para sejarawan untuk merujuk pada adat istiadat Halloween Celtic. Sampai pada abad ke-19, 41, dan hingga kini masih digunakan sebagai nama-nama Gaelik dan Wales untuk menyebut Halloween. Samhain, Calan Gaeaf menandai akhir musim panen dan awal musim dingin atau paruh yang lebih gelap dari suatu tahun. Sama seperti Belatane, Calan Mai, perayaan itu dilihat sebagai suatu waktu. Kebanyakan akademisi melihat Aosi sebagai versi-versi terdegradasi dari para dewa kuno, yang mana pengaruhnya masih kuat di dalam benak masyarakat sekalipun telah secara resmi digantikan dengan keyakinan agama setelahnya. Aosi dihormati sekaligus ditakuti. Bahkan orang-orang sering kali memohon perlindungan Allah ketika pulang ke tempat tinggal mereka. Digantikan dengan keyakinan agama setelahnya. Aosi dihormati sekaligus ditakuti. Bahkan orang-orang sering kali memohon perlindungan Allah ketika pulang ke tempat tinggal mereka. Saat perayaan Samhain, diyakini bahwa Aosi perlu ditenangkan untuk memastikan bahwa masyarakat dan ternak mereka dapat bertahan dalam musim dingin. Persembahan makanan dan minuman, atau sebagian hasil panen, ditinggalkan di luar untuk Aosi. Jiwa-jiwa orang yang telah meninggal juga dikatakan mengunjungi kembali rumah mereka untuk meminta keramah tamahan. Tempat-tempat telah diatur di meja makan dan dekat perapian untuk menyambut merek. Keyakinan bahwa jiwa-jiwa orang yang telah meninggal kembali ke rumah pada suatu malam dalam setahun, dan harus ditentramkan, tampaknya berasal dari tradisi kuno dan ditemukan dalam banyak budaya di Irlandia abad ke-19. Lilin-lilin akan dinyalakan dan doa-doa secara resmi didaraskan bagi jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Setelah itu acara makan, minum, dan permainan akan dimulai. Di seluruh Irlandia dan Britania, perayaan dalam rumah tangga meliputi ritual dan permainan yang dimaksudkan untuk meramal masa depan seseorang, khususnya sehubungan dengan kematian dan pernikahan. Kacang-kacangan dan apel seringkali digunakan dalam ritual penenungan ini. Ritual-ritual itu misalnya apple bobbing, menatap bola kristal atau cermin, menuangkan lelehan timbal atau putih telur ke dalam air, dan interpretasi mimpi.
Api unggun besar yang istimewa dinyalakan dan berlangsung ritual-ritual yang melibatkannya. Abu, asap, dan nyala apinya dianggap memiliki kuasa pembersihan dan perlindungan, dan juga digunakan untuk di beberapa daerah, obor yang dinyalakan dari api unggun itu dibawa mengelilingi rumah dan kebun searah pergerakan matahari dengan harapan mendapat perlindungan. Ada kesan bahwa api tersebut merupakan semacam sihir simpatik atau tiruan sebagai tiruan matahari, membantu kekuatan pertumbuhan, dan menahan kerusakan serta kegelapan musim dingin. Ada kesan bahwa api tersebut merupakan semacam sihir simpatik atau tiruan sebagai tiruan matahari, membantu kekuatan pertumbuhan, dan menahan kerusakan serta kegelapan musim dingin. Di Skotlandia, permainan tenung dan api unggun ini dilarang oleh para presbiter gereja di sejumlah paroki. 59. Di kemudian hari api unggun ini digunakan untuk menjauhkan diri dari iblis. Di Skotlandia, permainan tenung dan api unggun ini dilarang oleh para presbiter gereja di sejumlah paroki. 59. Di kemudian hari api unggun ini digunakan untuk menjauhkan diri dari iblis. Sejak setidaknya abad ke-16, permainan sandiwara bisu dan penyamaran, guising, disertakan dalam festival tersebut di Irlandia, Skotlandia, Pulau Man, dan Wales. Dalam permainan ini orang-orang berjalan dari rumah ke rumah dengan mengenakan kostum, atau menyamar, dan biasanya melantunkan syair atau nyanyian untuk mendapatkan makanan. Itu mungkin dikarenakan pada awalnya merupakan suatu tradisi di mana orang-orang menyamar sebagai ausi, atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, dan menerima persembahan atas nama mereka, serupa. Menirukan makhluk-makhluk ini, atau mengenakan samaran, juga diyakini dapat melindungi diri sendiri dari mereka. Ada pendapat bahwa para pemain sandiwara bisu dan penyamar, menjelma menjadi roh-roh lama musim dingin, menuntut imbalan demi keberuntungan. Untuk melantunkan syair, beberapa di antaranya mengandung nada-nada tambahan pagan, demi imbalan makanan. Jika suatu rumah tangga menyumbangkan makanan, maka mereka dapat mengharapkan keberuntungan. Dari mukola tersebut, jika tidak maka akan membawa kemalangan. Di Skotlandia, kaum muda pergi dari rumah ke rumah dengan topeng, wajah dicat atau dihitamkan, seringkali mengancam untuk. F. Marian McNeill berpendapat bahwa festival kuno yang melibatkan orang-orang dalam kostum tersebut mewakili roh-roh dan wajah ditandai atau dihitamkan dengan abu yang diambil dari api unggun sakral. 61. Di beberapa belahan Wales, laki-laki yang berpakaian seperti makhluk menakutkan disebut Gwrachod. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, orang-orang muda di Glamorgan dan Orkney berlintas busana. 62. Di bagian lain Eropa, bermain sandiwara bisu dan kuda hobi merupakan bagian dari festival. Sejak setidaknya abad ke-18, meniru roh-roh ganas, mengarah pada permainan lelucon di dataran tinggi Skotlandia dan Irlandia. Mengenakan kostum dan bermain lelucon saat Halloween menyebar ke Inggris pada abad ke-20. Bagi yang bermain samaran dan lelucon di luar rumah pada waktu malam, sebagai penerangan tradisional. Di beberapa tempat digunakan lentera dari turnip atau mangel wurzel yang dilubangi dan seringkali diukir hingga berupa wajah aneh. Oleh mereka yang membuatnya, lentera tersebut dikatakan mewakili roh.
Kemudian pada abad ke-20 menyebar ke bagian lain dari Inggris dan menjadi dikenal secara umum sebagai Jack-o'-lantern. Adat dan kebiasaan Halloween masa kini juga diduga telah dipengaruhi oleh praktik dan dogma yang berasal dari kekristenan. Halloween merupakan malam sebelum hari suci Kristen, Hari Para Kudus, yang juga disebut Hari Semua Orang Kudus, All Saints, atau Hallowmas, tanggal 1 November dan Hari Semua Jiwa, All Souls Day, tanggal 2 November sehingga tanggal 31 Oktober yang merupakan hari libur. Di beberapa negara ini secara lengkap dinamakan Malam Para Kudus, All Hallows Eve, yaitu malam sebelum All Hallows Day. Sejak zaman gereja perdana, dalam perayaan besar kekristenan, seperti Natal, Paskah, dan Pentakosta, dilangsungkan vigili yang dimulai pada malam sebelumnya. Dan demikian juga dengan Hari Para Kudus. Ketiga hari pada masa tersebut secara kolektif disebut Masa Para Kudus, All-Hallowtide, dan merupakan suatu masa untuk menghormati orang-orang kudus, serta berdoa bagi jiwa orang yang telah meninggal, yang belum meraih surga. Peringatan semua orang kudus dan martir diadakan oleh sejumlah gereja pada berbagai tanggal, terutama saat musim semi. Pada tahun 609 atau 610, Paus Bonifasius keempat mendedikasikan Pantheon di Roma bagi St. Maria dan semua martir pada tanggal 13 Mei. Tanggal itu bertepatan dengan Lemuria, suatu festival arwah. Dalam tradisi Romawi kuno, serta tanggal yang sama dengan peringatan umum para santo, santa yang berlangsung di Edessa pada zaman Efrem. Pesta Semua Orang Kudus, pada tanggalnya sekarang dalam Gereja Barat, dapat ditelusuri dari pendirian suatu oratorium di Basilika Santo Petrus Lama oleh Paus Gregorius ketiga, 731–741, bagi relikui-relik dari para rasul suci dan semua orang kudus, martir, serta pengaku iman. Pada tahun 835 tanggal perayaan ini secara resmi dipindahkan ke tanggal 1 November, tanggal yang sama dengan Samhain, atas perintah dari Paus Gregorius keempat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh pengaruh bangsa Keltik, sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa ini adalah gagasan bangsa Jermanik. Kendati terdapat klaim bahwa baik mereka yang berbahasa Keltik maupun Jermanik memperingati orang meninggal pada awal musim dingin. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai saat yang paling tepat untuk melakukannya, karena merupakan saat sekarat di alam. Ada juga dugaan bahwa perubahan tersebut dilakukan karena alasan praktis bahwa Roma saat musim panas tidak dapat menampung sejumlah besar peziarah yang berbondong-bondong ke sana. Dan mungkin disebabkan pertimbangan kesehatan masyarakat berkenaan dengan demam Romawi, suatu penyakit yang merenggut sejumlah nyawa selama musim panas yang pengap di daerah tersebut. Pada akhir abad ke-12 hari-hari tersebut menjadi hari raya wajib di seluruh Eropa dan mencakup berbagai tradisi seperti membunyikan lonceng gereja bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Selain itu, merupakan hal yang lazim bagi para juru siar mengenakan pakaian serba hitam untuk berpawai di jalan-jalan. Membunyikan sebuah bel dengan suara memilukan dan menyerukan kepada semua umat Kristen yang berkehendak baik untuk mengenang jiwa-jiwa yang malang tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa souling,
yaitu kebiasaan membuat dan berbagi kue jiwa bagi semua jiwa yang telah dibaptis, merupakan asal mula trick or treating. Kebiasaan tersebut berawal dari, setidaknya, abad ke-15, dan ditemukan di berbagai penjuru Inggris, Flandria, Jerman, dan Austria. Sekelompok kaum miskin, sering kali anak-anak, pergi dari pintu ke pintu sepanjang masa para kudus untuk mengumpulkan kue-kue jiwa sebagai imbalan atas doa bagi yang telah meninggal dunia. Khususnya jiwa-jiwa para teman dan kerabat sang pemberi kue-kue tersebut. Kue jiwa juga dipersembahkan bagi jiwa-jiwa itu untuk dimakan, atau diberikan kepada kaum miskin yang berkeliling tersebut, yang dipandang mewakili mereka. Sebagaimana roti salib panas dalam tradisi Prapaskah, kue jiwa pada masa para kudus seringkali ditandai dengan sebuah salib, mengindikasikan bahwa pembuatan kue-kue itu dimaksudkan sebagai derma. Shakespeare menyebut Souling dalam komedinya The Two Gentlemen of Verona, 1593. Mengenai kebiasaan mengenakan kostum, Prince Sorry Conte, seorang pendeta Kristen, menuliskan, secara tradisi diyakini bahwa jiwa mereka yang telah meninggal dunia mengembara di bumi sampai pada hari semua orang kudus, dan malam para kudus merupakan kesempatan terakhir bagi yang telah meninggal untuk melakukan pembalasan kepada musuh-musuh mereka sebelum beralih ke dunia berikutnya. Agar tidak dikenali para jiwa yang mungkin berusaha melakukan pembalasan itu, orang-orang mengenakan topeng atau kostum untuk menyamarkan identitas mereka. Dikatakan bahwa, pada abad pertengahan, dalam gereja-gereja yang terlalu miskin untuk dapat mempertunjukkan relikui para martir, pada masa para kudus mengizinkan umatnya untuk berpakaian seperti para santo, santa. Beberapa kalangan Kristen mempraktikkan kebiasaan itu pada perayaan Halloween masa kini. Leslie Banatine, seorang penulis Amerika, meyakini bahwa kebiasaan itu mungkin merupakan suatu kristenisasi dari suatu kebiasaan pagan sebelumnya. Telah dikemukakan bahwa Jack-o'-lantern, suatu simbol populer Halloween, pada awalnya merepresentasikan para jiwa orang yang telah meninggal. Saat Halloween, di Eropa abad pertengahan, api-api dinyalakan untuk memandu jiwa-jiwa ini dalam perjalanan mereka dan memalingkan mereka agar tidak menghantui kaum Kristen yang lurus hati. Rumah tangga di Austria, Inggris, dan Irlandia seringkali harus menyalakan lilin di setiap ruangan untuk memandu jiwa-jiwa tersebut mengunjungi kembali kediaman duniawi mereka. Lilin-lilin tersebut, banyak umat Kristen di daratan Eropa, terutama di Prancis, mempercayai bahwa sekali setahun, saat Halloween, arwah mereka yang dimakamkan di halaman gereja bangkit untuk melangsungkan suatu karnaval yang liar dan mengerikan, yang dikenal sebagai Danse Macabre, tarian kematian, yang mana sering digambarkan dalam dekorasi gereja. Christopher Alman dan Rosamund McKitterick menuliskan dalam The New Cambridge Medieval History bahwa umat Kristen tergerak oleh penglihatan kanak-kanak Yesus yang bermain di pangkuan ibunya. Hati mereka tersentuh oleh Pieta, dan para santo pelindung meyakinkan umat akan kehadiran mereka. Tetapi, sementara itu, Danse Macabre mendesak umat agar tidak melupakan akhir dari semua hal duniawi.
Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Christianity Today mengklaim bahwa danse macabre diadakan di pertunjukan pedesaan dan maskue, suatu acara hiburan mengenai pengadilan, di mana orang-orang berdandan seperti mayat-mayat dari berbagai lapisan masyarakat, dan mengajukan pendapat bahwa hal ini merupakan asal mula pesta kostum Halloween. Di berbagai belahan Britania Raya, kebiasaan-kebiasaan ini mendapat serangan selama Reformasi Inggris karena beberapa kalangan Protestan mencerca purgatorium sebagai suatu doktrin papisme yang tidak sesuai dengan gagasan mereka mengenai predestinasi. Sehingga, bagi beberapa kalangan Protestan nonkonformis, teologi malam para kudus didefinisikan kembali, dengan mengesampingkan doktrin purgatorium. Dianggap sebagai roh-roh jahat dalam kenyataannya. Karenanya mereka menebar ancaman. Kalangan Protestan lainnya mempertahankan keyakinan mengenai keadaan antara, yang dikenal sebagai Hades, pangkuan Abraham, dan tetap merayakan berbagai kebiasaan aslinya, terutama souling, prosesi lilin, serta membunyikan lonceng gereja untuk mengenang mereka yang telah meninggal. Berkenaan dengan roh jahat, saat Halloween, lumbung dan rumah diberkati untuk melindungi semua orang dan ternak dari pengaruh penyihir, yang diyakini mengiringi roh-roh ganas saat mereka berkelana. Pada abad ke-19, di beberapa bagian pedesaan Inggris, para keluarga berkumpul di bukit-bukit pada malam All Hallows Eve. Salah satu orang mengangkat seikat jerami yang dibakar dengan sebuah garpu. Sementara yang lain berlutut di sekelilingnya dalam lingkaran sambil berdoa bagi jiwa-jiwa kerabat dan teman mereka sampai api tersebut padam. Kebiasaan ini dikenal dengan nama Tin Lay, yang berasal baik dari bahasa Inggris kuno tendan, mengobarkan, ataupun suatu kata yang berhubungan dengan bahasa Irlandia kuno tenlah, perapian. Meningkatnya popularitas malam Guy Fawkes, tanggal 5 November, sejak tahun 1605 dan seterusnya, membuat banyak tradisi Halloween goyah karena disesuaikan dengan hari libur tersebut dan popularitas Halloween. Memudar di Britania Raya, dengan Skotlandia sebagai pengecualian yang patut dicatat. Di sana dan di Irlandia, mereka telah merayakan Samhain dan Halloween setidaknya sejak abad pertengahan awal, dan Kirk Skotlandia, Gereja Skotlandia, melakukan pendekatan yang lebih pragmatis terhadap Halloween, dengan memandangnya penting untuk siklus kehidupan dan ritual peralihan di masyarakat dan karenanya memastikan kelestarian perayaan itu di negara tersebut. Di Prancis, beberapa keluarga Kristen pada malam All Hallows Eve berdoa di samping makam orang-orang yang mereka cintai, dan meletakkan pinggan-pinggan penuh susu bagi mereka. Saat Halloween di Italia, beberapa keluarga meninggalkan suatu hidangan makanan besar untuk hantu kerabat mereka yang meninggal dunia, sebelum keluarga tersebut berangkat menuju ibadah gereja. Di Spanyol, saat malam tersebut, dibuat kue pastry istimewa yang dikenal sebagai tulang belulang sang suci, bahasa Spanyol, Huesos de Santo, dan menaruhnya pada makam-makam di halaman gereja. Suatu praktik yang terus berlanjut hingga saat ini. Penyebaran ke Amerika Utara. Leslie Bannatyne dan Cindy Ott menuliskan bahwa koloni Anglikan di Amerika Serikat Selatan dan koloni Katolik di Maryland menerima malam para kudus dalam kalender gereja mereka. Meskipun kaum Puritan New England menentang dengan keras hari libur tersebut,
serta perayaan tradisional lain dari gereja yang dibentuknya, termasuk Natal. Almanak dari akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 tidak memberikan indikasi bahwa Halloween dirayakan secara luas di Amerika Utara. Dan para keluarga terkadang menghabiskan waktu sepanjang malam di sisi makam. Simbol-simbol. Perkembangan penggunaan artefak dan simbol yang terkait dengan Halloween terbentuk seiring berjalannya waktu. Menurut tradisi, Jack-o'-lantern dibawa oleh para penyamar untuk menakut-nakuti roh jahat. Ada suatu cerita rakyat populer di kalangan Kristen Irlandia sehubungan dengan Jack-o'-lantern. Trick or treating adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak saat Halloween. Anak-anak pergi berkeliling dari rumah ke rumah dengan mengenakan kostum. Mereka meminta diberikan sesuatu seperti permen, atau kadang-kadang uang, sambil mengajukan pertanyaan, trick or treat? Kata trick mengacu pada threat, ancaman, yang berarti bahwa mereka akan melakukan kenakalan pada pemilik rumah atau propertinya jika tidak diberikan apa-apa. Praktik tersebut dikatakan berakar dari praktik bermain sandiwara bisu, mumming, pada abad pertengahan. Yang mana berkaitan erat dengan kebiasaan berbagi kue jiwa, souling. John Piem menuliskan bahwa banyak hari-hari raya yang berkaitan dengan pertunjukan drama mumming yang dirayakan oleh gereja Kristen. Hari-hari raya ini misalnya Malam Para Kudus, All Hallows Eve, Natal, Malam ke-12, dan Selasa Pengakuan, Shrove Tuesday, Mardi Gras. Bermain sandiwara bisu dipraktikkan di Jerman, Skandinavia, dan belahan Eropa lainnya. Orang-orang mengenakan kostum dan topeng serta berpawai di jalan-jalan dan masuk ke rumah-rumah untuk menari atau bermain dadu dalam keheningan. Kostum-kostum Halloween secara tradisi menirukan tokoh-tokoh supranatural seperti vampir, monster, hantu, kerangka, penyihir, dan setan. Seiring berjalannya waktu, di Amerika Serikat pemilihan kostum diperluas hingga mencakup karakter-karakter populer dari arketipe umum, selebriti, dan fiksi seperti ninja dan putri raja. Trick or Treat for UNICEF merupakan program penggalangan dana untuk mendukung UNICEF 81, suatu badan perserikatan bangsa-bangsa yang menyediakan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak. Bermula sebagai acara setempat di suatu lingkungan Philadelphia Timur Laut pada tahun 1950 dan diperluas ke tingkat nasional pada tahun 1952. Program tersebut meliputi pembagian kota-kota kecil oleh semua sekolah, atau di zaman modern, sponsor perusahaan seperti Hallmark, di toko-toko berlisensi mereka. Kepada para trick or treater agar mereka dapat memperoleh sedikit sumbangan dari setiap rumah yang mereka kunjungi. Diperkirakan bahwa anak-anak berhasil mengumpulkan lebih dari $118 juta untuk UNICEF sejak awal peluncuran program tersebut. Di Kanada, pada tahun 2006, UNICEF memutuskan untuk menghentikan kota-kota pengumpulan tersebut, sambil menyebut kekhawatiran mengenai administrasi dan keamanan. Setelah berkonsultasi dengan sekolah-sekolah, mereka mendesain ulang program tersebut. Permainan dan aktivitas lainnya. Ada beberapa permainan tradisional yang dikaitkan dengan perayaan Halloween.
Salah satu permainan umum adalah membenamkan apel atau apple bobbing, atau disebut juga ducking di Skotlandia. Yang mana dalam permainan ini buah-buah apel ditaruh dalam suatu bak atau baskom besar berisi air. Dan para peserta harus menggunakan gigi-gigi mereka untuk mengambil apel dari baskom tersebut. Beberapa kalangan menganggap permainan ini berasal dari praktik Romawi dalam rangka memperingati Pomona. Varian lain dari permainan ini misalnya dengan berlutut pada sebuah kursi, peserta menggigit sebuah garpu dan berusaha untuk menusukkannya pada apel tersebut. Permainan umum yang lain misalnya menggantung kue skon yang berlapis sirup dengan seutas benang. Kue ini harus dimakan tanpa menggunakan tangan sementara kue tersebut tetap tergantung dengan benang yang mengikatnya. Sehingga aktivitas ini akan membuat wajah menjadi lengket karena berlumuran sirup. Sulit untuk menelusuri asal-usul hiburan komersial ini, tetapi secara umum diakui bahwa hiburan ini pertama kali digunakan oleh Junior Chamber International, JCIS, untuk penggalangan dana. Hiburan tersebut misalnya rumah hantu, labirin jagung, dan wahana jerami. Saat malam para kudus, banyak denominasi Kristen Barat yang menganjurkan umatnya untuk berpantang daging. Sehingga menyebabkan timbulnya berbagai variasi makanan vegetarian terkait dengan hari raya ini. Karena perayaan Halloween di belahan utara berlangsung saat puncak panen tahunan apel, permen apel, di luar Amerika Utara. Dikenal dengan sebutan toffee apples, atau apel karamel merupakan suguhan umum saat Halloween yang dibuat dengan melumuri keseluruhan buah apel. Dengan sirup gula yang pekat, terkadang dilanjutkan dengan melumurinya dengan kacang. Pada waktu Halloween, malam para kudus, di Polandia, umat beragama dahulu diajarkan untuk berdoa dengan lantang. Ketika berjalan melintasi hutan agar jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia dapat merasa terhibur, imam Kristen di desa-desa kecil di Spanyol. Saat malam para kudus, membunyikan lonceng gereja untuk mengingatkan umat agar mengenang mereka yang telah meninggal. Di Irlandia, dan di kalangan imigran di Kanada, ada suatu kebiasaan Kristen berpantang, menjadikan malam para kudus sebagai suatu hari tanpa daging dengan panekuk atau kalkenen, sebagai ganti sajian makanan.